Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja teman-teman, barusan saya sudah memberikan tutorial bagaimana cara mudah membentuk otot bahu hanya dengan 3 gerakan saja menggunakan barbel buatan sendiri. Ini kurang lebih kalau barbel tadi yang saya pakai itu tidak sampai 100 ribuan lah kalau buatnya ya. Dengan bahan-bahannya juga sekaligus semennya, besinya. Nah ini kurang lebih 100 ribuan lah. Nah kali ini selanjutnya teman-teman maaf. Saya akan langsung menjawab pertanyaan barusan saya lihat, yaitu Mas Roni ya. Mas Roni. Halo Mas Roni, selamat pagi, salam sehat, salam kenal dari Bondowoso. Saya dari Bondowoso Mas Roni. Pertanyaannya beliau itu, mana Mas yang lebih efektif membakar lemak, latihan kardio atau latihan angkat beban? Nah baik, pertanyaannya ini bagus sekali. Jadi ini juga sudah sering saya share, sudah sering saya bagikan kepada teman-teman terkait pertanyaan lebih bagus mana antara latihan kardio dengan latihan angkat beban. Sebenarnya kalau kita berbicara mentalitas kita ya, usahakan teman-teman itu jangan pernah punya pikiran lebih baik mana. Kenapa kita tidak pilih saja antara si A dengan si B, kita punya pilihan lain, yaitu kita kombinasikan. Nah, tetapi di sini yang saya tekankan adalah sebaiknya dalam membakar lemak atau menghilangkan lemak, membakar kalori, saya sarankan untuk latihan angkat beban dulu. Ya. Jadi kalau member-member saya itu saya latih itu hanya saya beri waktu 1 jam saja. Jadi 45 menit itu fokus latihan otot besar, latihan angkat beban. Kemudian 15 menitnya saya fokuskan ke otot-otot kecil, mulai dari bicep, tricep, abs, mau kardio, mau skipping, mau running, mau jogging, boleh silakan. Jadi saya tekankan di sana. Kenapa? Nah, karena ini ada juga studinya teman-teman, bukan saya berdasarkan apa yang saya sampaikan di sini. Jadi studi itu memang membuktikan ya, latihan angkat beban aerobik dengan latihan anaerobik dengan aerobik itu 24 jam lebih efektif dari membakar kalori dan juga lemak teman-teman. Makanya kenapa banyak kasus ketika tubuh kita, tipe tubuh kita ada yang kurus ada yang gemuk. Dalam membentuk otot atau membangun muscle ya, muscle building itu lebih cepat yang dari kurus. Kenapa? Karena body fatnya kecil atau rendah dibandingkan dengan mereka-mereka yang mohon maaf yang mungkin obesitas. Nah, kenapa? Karena banyak dari faktor-faktor yang mempengaruhi, terutama di sini juga di bagian yang pertama adalah paling berpengaruh itu adalah genetik memang teman-teman. Tapi kita jangan menyalahkan genetik. Kita juga harus evaluasi terkait dengan pola hidup kita yang kemarin-kemarinnya bagaimana. Apa sering mager, apa sering ngemil sembarangan. Nah, arahnya di sana. Nah, pertanyaannya tadi kan sudah jelas. Lebih bagus mana, lebih efektif mana? Saya jawab di sini itu lebih efektif dari latihan angkat beban. Karena kenapa? Ketika kita latihan angkat beban, ketika kita selesai itu 24 jam tubuh kita masih membakar kalori. Bayangkan betapa luar biasanya manfaat dari latihan angkat beban ini. Jadi saya sarankan buat Mas Ron ya, buat Mas Ron, mungkin Anda fitness pemula ya, saya sarankan untuk buat jadwal dulu. Buat jadwal yang sekiranya dalam 1 minggu boleh 3-4 kali. Ingat, lakukan secara konsisten dalam 1 bulan 2 bulan. Ini nyambung dengan tema yang kemarin ya. 1 bulan 2 bulan itu adalah perjuangan. Nah, mohon maaf saya lanjut teman-teman. Jadi 1 bulan 2 bulan ini adalah fase yang paling menentukan. Fase 3 ini sudah pemantapan. Nah, seperti itu Mas Ron ya. Jadi saya sarankan buat Mas Ron, ketika mungkin Anda baru memulai fitness ya, ingat atur dulu jadwalnya Mas Ron, atur yang sebisanya Mas Ron itu bisa konsisten dilakukan dalam 1 bulan 2 bulan. 1 bulan 2 bulan ini adalah penentuan, fase-fasenya penentuan. Seberapa jauh, seberapa serius Anda dalam fokus menerapkan pola hidup sehat dengan latihan angkat beban. Seperti itu. Dan ini juga nyambung juga dengan kemarin yang tema saya kemarin yang kita angkat, yang kita bicarakan, yaitu protein pas-pasan, latihan mati-matian. Ya, saya tekankan di sini kita berbicara bukan sebagai seorang kapasitas saya sebagai seorang atlet, bukan.
Saya bukan atlet, saya bukan seorang bodybuilding yang siap untuk lomba ataupun apapun, tidak. Saya di sini hanya fokus untuk menjalani pola hidup sehat sampai nanti ketika waktu saya pulang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saya ingin menikmati masa-masa tua saya dengan sehat tanpa ketergantungan sama obat apapun. Jadi banyak juga yang bertanya di sini, mungkin ada yang bertanya-tanya usia Mas Ervan itu berapa? Saya dengan Cristiano Ronaldo itu hampir sama, lebih tua saya 1 tahun. Jadi teman-teman bisa cari ya usianya Cristiano Ronaldo itu berapa. Jadi beliau tuh lebih tua 1 tahun dari saya. Bisa dibayangkan teman-teman. Ya, banyak juga seusia saya, bahkan di bawah usia saya itu banyak yang sakit-sakitan, banyak yang ketergantungan obat, banyak yang sering kontrol. Ya karena apa? Karena kemarin-kemarinnya dalam menjalankan pola hidup itu kurang bijaksana. Apakah telat? Tidak ada kata telat. Monggo silahkan. Makanya saya mengajak teman-teman, ayo mulai latihan angkat beban. Tidak perlu yang berat-berat, walaupun hanya punya 1 dumbbell, walaupun hanya punya barbel tali resisten band, latihan, dirangsang tulangnya, kita naikkan muscle-nya, ya, ototnya kita naikkan. Seperti itu. Kenapa? Karena semakin tua kita semakin butuh yang namanya olahraga. Tulang kita semakin dipadatkan, dilatih, semakin padat, semakin kuat. Dapat dari mana kalau kita tidak mulai latihan angkat beban? Seperti itu. Jadi poinnya yang saya sampaikan dari hari ini adalah lebih efektif mana latihan angkat beban dengan kardio. Lebih efektif kalau ditanya, ya, sekali lagi kalau ditanya jangan dijadikan mentalitas kita tuh milih yang mana yang paling baik, tidak. Tapi kalau teman-teman bertanya lebih efektif mana, saya jawab latihan angkat beban dulu, kemudian variasikan dengan kardio sebanyak 15 menit. Saya tidak punya waktu Mas untuk 1 jam, 30 menit tidak masalah. Seperti barusan ini, saya barusan latihan otot bahu, hanya 10 menit, 15 menit sudah selesai. Selebihnya 15 menit mau kardio, mau jogging, mau lari di tempat, itu sangat efektif teman-teman, sangat efektif. Ya, jadi jangan jadikan alasan ketika kita masih ada angan-angan untuk latihan karena wah biar sudah saya sehat, saya masih sehat, gampang sudah. Jangan jadikan alasan pembelaan, pembenaran bahwa dirinya itu sebenarnya sudah keliru, dirinya itu sudah tidak menghargai atas atau tidak mensyukuri dengan nikmat sehat, nikmat kuat yang masih kita dapatkan saat ini. Seperti itu teman-teman. Makanya ayo latihan angkat beban, latihan angkat beban. Jangan pernah malu, jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu. Usia tidak akan menentukan seberapa konsisten ataupun seberapa kuat Anda latihan dalam angkat beban. Tidak menentukan. Semua hanya dimulai dari niat saja. Dimulai dari niat saja, ya. Enak Mas Ervan itu memang bisa ngomong seperti itu karena Mas Ervan badannya sudah. Iya, memang betul. Makanya saya di sini mengajak kepada teman-teman, mumpung ketika kita masih selagi diberi nikmat sehat, ayo kita latihan, kita mulai. Tidak perlu berkompetisi dengan orang lain. Intinya sudah, saya harus lebih baik dari kemarin-kemarinnya. Saya harus lebih bijak dalam mengkonsumsi makanan-makanan. Saya harus lebih bijak dalam pola tidur saya. Nah, seperti itu Mas. Ya, mas-mas juga buat kakak-kakak ataupun bapak-bapak di sini, ayo mumpung masih ada waktu kita belajar bersama, kita sharing bersama. Jika ada masukan, jika ada pertanyaan, insya Allah akan saya jawab sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan sepemahaman saya. Saya fitness, saya nge-gym mulai dari tahun 2011 sampai sekarang sudah saya jadikan prioritas, sudah saya jadikan kebiasaan habit. Jadi saya tidak bisa meninggalkan kebiasaan yang menurut saya ini manfaatnya luar biasa. Seperti itu teman-teman. Mohon maaf jika saya terlalu banyak bicara teman-teman. Tidak, mohon maaf. Saya hanya menyampaikan agar tidak ada kesalahpahaman buat teman-teman yang mungkin baru memulai, ya. Katanya banyak pertanyaan, katanya kalau tidak protein gini-gini, katanya kalau proteinnya jelek, katanya kalau protein, saya munculkan di arah sana. Sudah, fokus latihan dulu. Seiring waktu yang mungkin teman-teman diberi rezeki yang lebih, diberi kemudahan dalam mencari rezeki, seiring waktu akan meningkat kapasitas diri teman-teman semua. Makanya mumpung masih diberi nikmat sehat, mumpung masih diberi nikmat kuat, ayo kita self love kita jaga diri tubuh kita ini. Ayo kita latihan angkat beban.
Karena yang namanya latihan angkat beban itu tidak ada ceritanya yang merugikan. Insya Allah manfaatnya, benefitnya luar biasa untuk jangka panjangnya. Begitu ya Mas Ron ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan buat Mas Ron dan juga buat teman-teman terkait dengan latihan angkat beban dulu atau lebih bagus efektif latihan angkat beban atau kardio. Saya sarankan latihan angkat beban dulu baru akhiri dengan kardio. Seperti itu ya Mas ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Revan, like, comment, and share sebanyak-banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.